Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 1906046. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen yang menyusun sistem pakar. Langsung saja kita ke penjelasan sistem pakar. Menurut Profesor Edward Feigenbaum dari Universitas Stanford, sebagai seorang pelopor awal dari teknologi sistem pakar, mendefinisikan bahwa sistem pakar sebagai suatu program komputer cerdas yang menggunakan knowledge dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang yang ahli untuk menyelesaikannya. Lanjut ke struktur sistem pakar. Sistem pakar disusun oleh dua bagian, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasuki knowledge pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh knowledge pakar. Lalu masuk ke komponen sistem pakar. Yang ke satu ada antara muka pengguna atau user interface. Yang kedua ada basis pengetahuan atau knowledge base. Yang ketiga ada akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Dan keempat ada mesin inferensi. Lalu kelima ada workplace. Keenam ada fasilitas penjelas. Dan ketujuh perbaikan pengetahuan. Kita masuk ke antar pengguna. User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi sebagai pakar penampilan pertanyaan-pertanyaan yang hanya perlu dijawab oleh pengguna. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan benar dan sesuai dengan masalah yang dihadapi pengguna. Lalu kita ke basis pengetahuan. Basis pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari mesin inferensi berbasis pengetahuan atau knowledge base. Mengandung pengetahuan untuk pemahaman formulasi dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui. Lalu prinsip arsitektur. Di sini ada pengetahuan merupakan kunci kekuatan, ada amatir menjadi ahli secara bertahap. Terus yang ketiga yaitu pengetahuan sering tidak pasti dan tidak lengkap. Yang keempat yaitu sistem pakar harus fleksibel. Yang kelima yaitu pengetahuan sering miskin spesifikasi. Dan yang keenam yaitu sistem pakar harus transparan. Lalu kita masuk ke akuisisi pengetahuan. Akuisisi knowledge adalah komunikasi transfer dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineering berusaha menyerap knowledge untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan atau knowledge base. Terus yang selanjutnya yaitu mesin inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir
dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan masalahnya. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan atau knowledge base dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Kebanyakan sistem pakar berbasis aturan menggunakan strategi inferensi yang dinamakan modus ponens. Lalu selanjutnya ada workplace. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulan yang dicapai. Ada 3 tipe keputusan yang dapat direkam, yaitu rencana, agenda, dan observasi pada pekerjaan pakar. Di sini ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada pemakai. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisa dan meningkatkan kinerja serta kemampuannya untuk belajar dan kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran komputerisasi sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.